Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, eh, kembali pembongkaran makam palsu yang dibuat oleh gerombolan Habib Lutfi bin Yahya terjadi lagi. Betapa jahatnya mereka ya, membuat makam-makam palsu. Mereka itu tidak takut dengan dosa. Mereka tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut kutukan. Mereka tidak takut siapapun, yang penting jadi duit. Satu. Yang kedua, yang penting bisa membelokkan sejarah. Ini sangat berbahaya. Tapi herannya ya, kenapa sampai detik ini pemerintah kok diam saja? Pura-pura tuli, pura-pura picek, nggak pernah peduli dengan masalah beginian ini. Malah yang capek masyarakat biasa nih, rakyat biasa, arus bawah. Udah capek sendiri nih menghalau atau mengkonter perbuatan yang biadab ini. Kenapa saya katakan biadab? Seandainya ini dibiarkan, semua makam palsu ada di semua pulau di Indonesia. Ini mungkin kalau kita nggak merasakan, tapi nanti anak cucu kita atau generasi keberapa dari kita, itu dia tidak tahu. Nenek moyangnya tidak tahu lagi. Yang tahunya ya nenek moyangnya orang-orang Yaman itu yang kuburannya ada al ini, al itu, al utu, al eti, pakai al semua. Ini generasi kita selanjutnya mengetahuinya hanya dari makam-makam al anu. Ini pemerintah harus tanggap, harus tegas lah. Setidaknya Kementerian Kebudayaan ini tegas sedikit melaporkan ke polisi orang-orang yang sengaja membuat makam-makam palsu. Ini kan ranah-ranah Anda ini. Kalau tidak ya polisi yang tegas dong. Jangan cemen begitu. Polisi bertindak kalau sudah ada ribut-ribut. Yang capek masyarakat dan kiai-kiai pribumi ini. Oh, seperti nggak ada pengawasan ya terhadap masalah ini nih, pemerintah tidak peduli nih. Ini berbahaya loh, jangan dianggap masalah kecil. Padahal targetnya si Habib Lutfi itu membuat 6.000 makam palsu. Untungnya sudah diketahui sebelum tercapai 6.000 makam palsu. Segera pada dibongkarin. Nah ini untuk kedepannya, ayolah pemerintah lebih responsif, lebih tegas lagi, dan bila perlu menghukum bagi orang-orang yang sengaja berbuat memalsukan makam. Nah, ini adalah masyarakat yang ingin menyaksikan pembongkaran makam palsu ya. Makam palsu yang diproduksi oleh siapa lagi kalau bukan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu pakar makam palsu. Herannya kok belum ditangkap juga sama pemerintah. Ini pemerintah kayaknya tidak peduli masalah begini. Malah yang capek, yang ngotot itu masyarakat. Pemerintah seperti tidak peduli pada pembelokan sejarah macam ini. Harusnya yang lebih capek itu kan pemerintah ya. Kok malah diam saja. Tidak ada pedulinya. Ini kalau didiamkan saja, apalah jadinya. Ini semua makam-makam kuno dikuasai oleh klan Balawi migran Yaman. Ataupun tulisan yang disebut dari Bakat Syekh Abdurrahman
putra dari Raden Kakak. Ini udah mau dimulai nih pemularannya, saudara-saudara. Kami mulai kembali ketika nanti Warga cukup antusias ya ingin melihat apa isi dalam kuburan itu. Nah, itu eskavatornya sudah siap. Kalau orang bilang backhoe, kalau orang Jawa biasanya manggilnya beko. Itu bukan beko, itu backhoe. Kalau nanti setelah digali ternyata tidak ada apa-apanya, berarti memang makam palsu itu. Raun kemarin ada dari dan nggak apa orang mana sih yang buka ini jalan Raun iyo kan yang vokal kita Raun udah kan Raun Raun mana masih benar jelas fiktif sih kurang fiktif kayak ngarang gue bagus kagak. Matiin dulu, Mas. Kami akan melaksanakan penggalian proses untuk mencari kebenaran tentang ditemukannya ini, mencari kebenaran supaya kita tidak mendapatkan salah pemahaman. Salah serta salah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Sudah mulai ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga sampai kepada kita. Nah, ekskavator sudah bergerak. Nah, excavation atau penggalian sudah dilakukan, sedang dilakukan. Nah, sudah digali ya.
dan sedang diukur Silakan untuk pada kedalaman tertentu. Kedalaman untuk melihat kondisi. Silakan untuk warga mundur ataupun menjauhi lokasi. Aja para korek na dua na udah berubah ini. Bisa kita percayakan ya. Dari puskesmas. Silakan untuk ada sebuah Wah, ramai sekali ya, sampai ada peluit segala macam. Sedang diteliti, dicek ya, dicek kebenarannya ada jasad yang dikubur atau tidak. Kiai, ini kan masalah nasab, ada problem. Tidak hanya masalah nasab, ini kan ada banyak Ternyata sekali tadi kosong ya. kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan yang dibuat, kemudian katanya berdasarkan mimpi dan lain sebagainya. Ini implikasinya seperti apa ini? Antara kemudian nasab, kemudian juga implikasi untuk masa depan ini, Kang Mas. Kalau ada orang-orang yang membuat makam-makam palsu dengan Membelokkan sejarah. tulis bahwa ini wafat tahun 1400, 1500, namanya kemudian disebut nama Al-Anu dari klan tertentu, maka nanti sejarah bangsa Indonesia ini akan ngacak. 100 tahun lagi kita melihat Indonesia ini katanya di dalam buku yang menyebarkan Wali Songo pada abad ke-16, menyebarkan Islam di Indonesia, Wali Songo abad 16, abad 15. Kok ini ada kuburan Al-Anu yang ada di abad 14. Padahal menurut buku ini, Al-Anu ini datangnya pada abad ke-19. Ini ngacak ini. Makanya seluruh bangsa Indonesia, seluruh RT di Indonesia ini, kalau ada orang bikin makam palsu, tanyakan, ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sumber sejarah? Data sejarahnya mana? Coba kita pengen lihat. Siapa nama itu tokoh? Misalnya Al-Anu. Bagaimana dia hidupnya? Dia tahun berapa hidupnya? Di sini sampai datang ke sini bagaimana ceritanya? Dia punya istri siapa? Kalau tidak ada data-data itu, tidak boleh. RT, Kapolsek, Camat harus melarang adanya orang membuat makam palsu. Apalagi kalau namanya bukan nama bangsa Indonesia. Karena akan merubah sejarah masa depan. Kalau hari ini, ya orang banyak yang nggak peduli. Kenapa? Karena ya mereka masih ingat sejarah mereka dari SD, dari SMP, dari SMA. Tapi 100 tahun lagi, ketika ada kajian peneliti sejarah, apalagi mereka menulis juga sejarah yang palsu tentang misalnya pendirian Nahdlatul Ulama yang mulai dirubah-rubah tidak sesuai dengan pakem sejarah yang sudah ada di Nahdlatul Ulama tentang kemerdekaan Indonesia, tentang masuknya Islam dan sebagainya. Ini meresahkan sejarah masa depan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja. Karena masih banyak orang yang mencatat sejarah dalam otak ya, tidak peduli. Tapi ketika para kesepuhan ini sudah tiada, dilihat Indonesia 100 tahun lagi dari depan, kemudian ingin berkaca spion ke belakang, kemudian ada makam yang abad ke-14, namanya Al-Anu. Berarti Islam datang ini bukan abad ke-15 Wali Songo, ada ini yang lebih dulu, Al-Anu. Berarti yang disebutkan bahwa
para imigran datang abad 19 itu salah. Yang benar dia datang pada abad 14. Ini implikasi yang akan terjadi di masa depan. Simpang siurnya sejarah, semrawutnya sejarah. Maka tolong pada siapapun yang ingin menjaga bangsa Indonesia ini, lihat kanan kiri kita, apakah ada makam-makam palsu yang didirikan seperti itu. Kalau ada, hancurkan. Ada makamnya asli misalnya, tapi namanya berubah. Betul. Tadinya Mbah Ireng, sekarang jadi Al-Anu. Teliti dulu sejarahnya. Kalau misalnya sudah nyata bahwa sebenarnya dia betul-betul nama Mbah Ireng, maka nama Al-Anu itu hancurkan. Kalau ada nama tokoh misalnya, tokoh Indonesia, tokoh keraton, dia pejuang, kemudian namanya diambil, makamnya dibikin, padahal ada makamnya di tempatnya. Maka makam baru dengan namanya ini yang kemudian dialiaskan Al-Anu harus dihancurkan. Kalau tidak nanti sejarah akan semrawut di masa depan. Bagi yang sudah melakukan itu, bertobatlah. Ayo kita hidup seuyunan. Buat apa kita membuat sejarah-sejarah palsu? Toh kita akan mati. Nanti untuk siapa? Untuk manfaat kita. Manfaat apa? Kitanya mati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wah, untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya dimuliakan di tanah Indonesia ini. Iya, kamunya tapi dihajar oleh malaikat nanti. Mungkin akan selama-lamanya di neraka. Kalau tidak bertobat hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita saling menghargai sama bangsa Indonesia. Kita, warga Indonesia, anak Indonesia, putra-putri Indonesia, menghargai siapapun dan menyayangi siapapun yang ada di bumi Indonesia ini. Kita bukan berawal dari kebencian, kita berawal dari cinta, dan kita ingin kecintaan kita kepada siapapun ini dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Ayo kita saling menghargai, hormat menghormati, jangan punya niat-niat yang tidak baik terhadap kita, bangsa Indonesia, dan sejarahnya untuk hari ini dan masa depan. Betul, Kiai.